Gua mau umumin siapa aja 2 orang yang beruntung dapat pulsa dari gua nih, gengs. Oke, jadi ini nama-namanya, gengs. Assalamualaikum, gengs. Balik lagi sama gua Rizky Sultan Magang. What the fuck? Di channel gua Rizky Only TV. Oke, gengs, di video sebelumnya gua bahas soal media filter ya, gengs. Oke. Nah, di video itu gua ada bagi-bagi pulsa buat kalian yang beruntung, dan di video ini gua akan infoin siapa aja yang beruntung dapetin pulsa dari gua nih, geng. Jadi tonton videonya sampai habis. Jadi yang belum subscribe silahkan subscribe, like juga videonya, komen, dan share ke teman-teman kalian, karena di video-video selanjutnya akan ada hadiah lagi, geng, yang menarik dari gua. Sombong amat. Jangan pernah lewatin videonya, stay tune terus di channel gua. Semoga teman-teman semua bisa beruntung dapetin hadiah dari gua. Oke, kita lanjut ke inti dari video ini, yaitu gua mau kuras akuarium gua nih, geng. Gimana caranya? Tonton terus sampai habis. Kalau memang cara ini ternyata mudah menurut kalian, silahkan ikuti cara gua ini buat kuras akuarium kesayangan kalian nih, geng. Oke, jadi peralatan yang gua pakai di sini cukup sederhana dan gua buat sendiri. Oke. Di sini gua siapin pipa. Pipa ini nanti buat ngisi dan membuang air yang lama nih, geng. Terus gue juga ada busa. Nah, ini busa cuci piring. Ini gue bikin sendiri, yang gue lubangin, terus gue kasih pipa, geng, supaya bisa gue sambungin sama pipa yang panjang nih, geng. Busa ini nanti gue pakai buat bersihin dasar akuarium dan dinding-dinding akuarium nih, geng. Dan satu lagi yang paling utama, gue juga udah siapin selang yang udah gue kasih penyambung pipa, bentuknya L. Selang ini gua arahin ke kamar mandi ya, geng. Soalnya ini halaman depan rumah gua, depannya langsung teras, jadi nggak mungkin gua buang air di depan. Jadi gua buang air akuarium ini ke kamar mandi di dalam rumah gua nih, geng. Jadi yang pertama gua akan sambung si selang ini sama pipa yang udah gua siapin nih, geng. Oke, cukup. Terus satu lagi kita sambungin juga busanya, geng. Nah, oke, jadinya kayak gini, geng. Jadi ketika kita membuang air, kita bisa sekalian membersihkan dasar akuarium dengan mudah nih, geng. Jadi kotoran-kotoran yang ada di dasar akuarium ikut kesedot nih, geng. Kita masukin si pipa ini ke akuarium ya, geng. Oke, pipanya sudah masuk ke akuarium, dan pastikan ujung pipanya kerendam ya, geng. Kita buang dulu air yang lama sebelum kita isi dengan air yang baru. Baca. Untuk membuang air yang lama, kita bisa pancing pakai air yang baru nih, geng. Jadi kita sambungin dulu ujung selang yang ada di kamar mandi ke sumber air atau ke keran. Oke, ikutin gua. Oke, gengs, ini selangnya udah gua gelar ke kamar mandi. Oke, ini ujung selangnya. Kita sambungin ke sumber air ya, gengs. Oke, ini udah nyambung, gengs. Terus kita buka aja sedikit. Jangan terlalu banyak, gengs, bukanya, karena kondisi akuarium di sana kan sudah penuh ya, gengs, airnya. Jadi biar nggak terlalu meluap. Nah, ini diperkirakan aja kira-kira kalau si selang ini udah keisi air semuanya full, kita bisa lepas. Nanti dia air yang ada di akuarium otomatis akan keluar, gengs, atau kesedot. Oke, ini cukup, gengs. Kita tutup, kita buka. Nah, ini bisa dilihat airnya akan keluar sendiri, gengs.
Oke, kita balik lagi ke akuariumnya, gengs. Oke, geng, sekarang lagi proses pembuangan air di dalam akuarium. Sambil menunggu airnya surut, kita bisa sekalian bersihin akuariumnya nih, gengs. Tadi kita udah pasang busa di ujung pipanya, tinggal kita gosok aja, gengs, ke dasar akuarium atau ke dinding-dinding akuarium yang kotor. Nah, untuk menggosoknya harus secara pelan-pelan, geng, jangan sampai ikannya merasa terganggu, geng. Oke, kita gosok aja, geng, pelan-pelan, geng, sambil kita buang kotorannya, geng. Oke, gengs, jadi gue udah bersihin dasar akuariumnya, gue udah bersihin juga dinding-dinding akuariumnya. Sekarang tinggal nunggu airnya ini surut, geng. Oke. Gua ganti air akuarium ini sampai 70% nih, geng. Mungkin kalian bertanya-tanya juga, aman gak sih ganti air akuarium sampai 70%? Ini cara gua ya, geng. Jadi sebelum kita ganti air, kita harus tahu kualitas air di rumah kita dulu nih, geng. Kalau memang kualitas airnya baik, so gua rasa nggak masalah diganti sampai 70%. Ada dua sumber air yang bisa kita pakai nih, geng. Bisa air sumur atau air pump. Nah, di sini gua pakai air sumur di rumah gua yang kualitasnya masih cukup baik dan masih bisa dikonsumsi. Sombong amat. Jadi gua rasa aman ketika gua ganti air akuarium ini sampai 70%. Tapi, geng, sebelum kita ganti air akuarium ini, kita harus endapkan airnya terlebih dahulu selama 24 jam, geng. What the fuck? Supaya kotoran-kotoran yang ada di dalam air itu bisa mengendap, geng, ketika kita endapkan selama 24 jam. Dan di sini karena gua pakai toran ya, geng, jadi gua nggak perlu mengendapkan air terlebih dahulu, karena air yang udah masuk ke dalam toran otomatis itu akan mengendap dengan sendirinya, geng. Ini untuk kondisi di rumah gue ya, geng. Sombong amat. Dan untuk kondisi di rumah kalian, kalau emang kalian pakai air pump atau air sumur yang kualitas airnya kurang baik, saran dari gua jangan kuras sampai 70% ya, geng. Apalagi pakai air sumur yang memang air sumurnya nggak bisa dikonsumsi. Nah, untuk kondisi air seperti itu, baik air pump ataupun air sumur yang nggak layak konsumsi, baiknya jangan ganti air akuarium kalian sampai 70%, geng. Maksimal usahakan di 50% aja, atau lebih baik di 30%. Oke, udah mulai surut air akuariumnya, kita cek dulu apakah masih ada kotoran yang tersisa atau tidak. Oke, geng, dikit lagi kita akan isi ulang akuarium ini, geng, sama air baru. Nah, sebelumnya gue mau bersihin kaca depannya dulu nih, geng. Oke, geng, untuk permukaan kaca depan akuariumnya ini udah cukup bersih. Sekarang kita akan isi akuarium ini dengan air baru, geng. Nah, sebelumnya untuk busanya kita lepas dulu, geng. Soalnya busanya tadi kan habis kita pakai buat bersihin dasar akuarium sama dindingnya, geng. Jadi supaya kotoran yang masih nempel di busanya itu nggak turun lagi, geng. Oke, cukup kita lepas aja. Udah lepas. Ya, simpan langsung suka hati kalian ya. What the fuck? Nah, kita cukup taruh aja kayak gini pipanya. Terus kita masukin ujung selangnya tadi ke sumber airnya lagi, geng. A few moments later. Oke, geng, air yang baru udah mengalir, geng. Nah, untuk posisi pipanya usahakan dekat mungkin dengan dinding ya, geng, supaya air yang mengalirnya itu tidak terlalu mengganggu si ikan, geng. Ya, ini bisa dilihat si ikannya masih tenang, geng. Oke, kita tunggu sampai airnya ini penuh, geng. A few inches later. Oke, geng, sekarang airnya udah penuh, kita bisa matiin kerannya, geng. Oke, geng, kita udah selesai water check-nya. Nah, tapi ini belum selesai, gengs. What the fuck? Biasanya gua setelah water change atau ganti air, gua akan kasih air yang baru ini dengan garam ikan, gengs. What?
Nah, fungsinya buat apa? Jadi garam ikan ini fungsinya buat bunuh jamur-jamur yang ada di dalam akuarium, gengs. Selain itu, garam ikan juga bisa kalian gunakan untuk treatment ikan kalian yang terkena jamur, gengs. Nah, caranya gimana buat kasih garam ikan? Oke, langsung aja kita kasih air yang baru ini garam ikan, gengs. Nah, jadi gue masukin garam ikannya ini nggak langsung ke tank akuariumnya ya, gengs. Terus gue juga pakai penyaring, gengs, buat nyaring kotoran-kotoran yang ada di garam ikannya, gengs. Nah, ini garam ikannya, gengs, yang biasa gue pakai. Ukuran akuarium gua 80 x 40 cm. Ini kira-kira 2 sendok makan aja, geng. 2 sendok makan membunuh tapi ya, geng. Oke, kira-kira segini, gengs, garam ikannya. Nah, kita masukinnya lewat filter ya, geng, supaya kotorannya nggak langsung masuk ke tank. Oke, geng, ini media filternya, geng. Kita langsung masukin aja garam ikannya. Nah, ini posisinya di sini aja, geng. Oke, cukup kayak gini ya, geng. Kita tunggu sampai garamnya ini larut dengan air, geng. 2 hours later. Oke, gengs, ini udah selesai. Kita kasih garam ikannya. Nah, udah larut semua ke dalam air. Terus kita tutup lagi ya, gengs, jangan lupa. Oke, gengs, jadi gue udah kasih garam ikan ke akuarium gue. Manfaat dari garam ikan ini kalau menurut gue cukup bagus ya, gengs ya, karena bisa mengurangi pertumbuhan jamur di dalam air. Terus bisa mencegah juga ikan kesayangan kita terserang jamur nih, gengs. Oke, mungkin ini aja yang bisa gua share ke kalian, cara gua mengganti air akuarium gua. Kalau emang cara ini mudah, silahkan ikuti cara gua ini buat kuras akuarium kesayangan kalian nih, gengs. Tapi kalau memang kalian ada cara yang lebih mudah lagi, silahkan kalian kasih masukan atau saran di kolom komentar ya, gengs. Oke. Nah, di sesi terakhir ini gue mau kasih kabar baik nih ke kalian. Gue mau umumin siapa aja 2 orang yang beruntung dapat pulsa dari gue nih, gengs. Nah, total pulsanya ada 200.000, jadi gue bagi untuk 2 orang. Jadi 1 orang berhak dapat 100.000 ya, gengs, dari gue. Oke, jadi ini nama-namanya, gengs. Oke, gengs, di sini udah ada 2 orang ya, gengs, yang beruntung dapetin pulsa dari gua. Di sini ada atas nama Andi V3 dan atas nama Hafsahah Hab 2020. Nah, yang merasa memiliki akun ini silahkan follow IG gua. Di sini udah gua tulis nama IG gua. Terus kalian DM nomor kalian, dan yang udah DM silahkan komen lagi di video yang ini untuk konfirmasi bahwa kebenaran akun Instagram kalian, supaya gua nggak salah kirim nih. Soalnya kemungkinan banyak yang ngaku-ngaku atas nama kalian nih, jangan sampai gua salah kirim. Oke, itu aja dari gua, dan yang belum beruntung jangan khawatir, soalnya gua nanti akan ada giveaway lagi yang lain. Jadi tonton terus video-video terbaru dari gua. Itu aja dari gua. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi.